Sebelum kita memasuki pembahasan, kita harus tahu apa itu logika. Logika adalah ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip penalaran yang benar dan sistematis untuk mencapai kesimpulan yang valid dari premis-premis yang diberikan. Kemudian terdapat beberapa sejarah logika dimulai dari zaman kuno. Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi mengembangkan logika deduktif dan sistem silogisme. Kemudian pada abad pertengahan, Imam Al-Ghazali pada tahun 1058 sampai 1111 Masehi mengembangkan logika Islam. Di abad 17 sampai 18, Gottfried Wilhelm Leibniz pada tahun 1058 sampai 1111 Masehi dan George Boole pada tahun 1815 sampai 1864 Masehi mengembangkan logika simbolik. Lalu pada abad 12, logika modern berkembang melalui karya-karya Ludwig Wittgenstein, Bertrand Russell, dan Kurt Gödel. Selanjutnya, objek kajian logika yang pertama, argumen, pernyataan yang mendukung kesimpulan, lalu premis, pernyataan awal digunakan sebagai dasar argumen, kemudian kesimpulan, pernyataan yang dihasilkan dari argumen, dan silogisme, bentuk argumen deduktif, lalu proposisi, pernyataan yang dapat dinilai benar atau salah. Ada beberapa jenis logika, di antaranya logika deduktif, menggunakan premis-premis untuk mencapai kesimpulan yang pasti. Yang kedua, logika induktif, menggunakan observasi dan pengalaman untuk mencapai kesimpulan yang mungkin. Yang ketiga, logika proporsional, menggunakan pernyataan-pernyataan sederhana. Yang keempat, logika predikat, menggunakan pernyataan-pernyataan dengan subjek dan predikat. Lalu yang kelima, logika uji, menggunakan nilai-nilai kebenaran yang tidak pasti. Unsur logika. Yang pertama, bahasa. Digunakan untuk menyatakan argumen dan kesimpulan. Yang kedua, simbol. Digunakan untuk mewakili konsep-konsep logika. Yang ketiga, aturan. Menentukan cara-cara penalaran yang valid. Yang keempat, premis, dasar argumen. Yang kelima, kesimpulan, hasil argumen. Pembahasan selanjutnya, cabang ilmu logika. Yang pertama, logika matematika. Logika matematika adalah cabang ilmu yang menggabungkan logika dan matematika untuk mempelajari prinsip-prinsip penalaran, pembuktian, dan pengambilan keputusan yang akurat dan konsisten. Yang kedua, logika filsafat. Logika filsafat adalah cabang ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip penalaran, pembuktian, dan pengambilan keputusan yang akurat dan konsisten dalam konteks filsafat. Yang ketiga, logika kuantum. Logika kuantum dikembangkan dalam konteks mekanika kuantum untuk menggambarkan peristiwa-peristiwa yang menarik dalam mekanika kuantum. Logika kuantum tidak didasarkan pada nilai keanggotaan, melainkan pada subruang vektor yang diidentifikasi oleh proyektor. Yang keempat, logika komputer. Logika pemrograman adalah kemampuan untuk merancang, merencanakan, dan menyusun langkah-langkah logis yang menyelesaikan masalah atau tugas. Yang terakhir, logika bahasa. Logika informal adalah ilmu yang berkenaan dengan penerapan logika pada bahasa sehari-hari. Terdapat juga fungsi logika dalam filsafat ilmu. Yang pertama, membantu membedakan antara argumen yang valid dan tidak valid. Yang kedua, meningkatkan ketepatan dan keakuratan penalaran. Yang ketiga, membantu memahami konsep-konsep kompleks. Yang keempat, meningkatkan kemampuan analitis dan kritis. Lalu yang kelima, membantu membangun teori dan konsep ilmiah.